Halo teman-teman semua, pada kali ini video kami dari kelompok 4 itu mengenai menciptakan gaya hidup bebas dari sampah. Di sini itu yang latar belakangi pembahasan kami yaitu perubahan iklim, dimana kan seperti yang kita ketahui sampah ini kan berdampak terhadap iklim. Di sini perubahan iklim itu merupakan perubahan yang signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang cukup lama ini bisa sampai 1 dekade atau bahkan lebih. Sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara untuk mencegah perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap pemanasan global. Di sini akan berhubungan dengan gaya hidup minimalis. Yang pertama, kita akan menggantikan penggunaan tisu dengan sapu tangan. Dan yang kedua, kita makan itu tidak boleh bersisa dan harus memakan makanan yang kita makan itu sampai habis. Yang ketiga yaitu memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Kan pada dasarnya sampah itu tidak boleh digabung. Baiklah, berikut merupakan action atau aksi dari kelompok 4, yaitu dimana upaya untuk mencegah bahaya atau dampak sampah terhadap perubahan iklim. Salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim adalah sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 saja, produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Sampah-sampah tadi pada akhirnya berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di tempat-tempat pembuangan akhir atau yang biasa kita sebut dengan TPA. Sampah yang dibuang menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan cara yang berbeda-beda. Sedangkan kontribusinya pada efek pemanasan global mencapai 15%. Yang pertama itu sampah organik yang dibuang di tempat pembuangan landfill terdekomposisi secara anaerob sehingga menghasilkan gas metan, yaitu emisi gas rumah kaca yang menurut indeks potensi pemanasan global efeknya 21 kali lebih beracun daripada gas karbon dioksida, di mana kita ketahui bahwasanya gas metan yang dilepas ke atmosfer lebih banyak berasal dari aktivitas manusia atau yang biasa disebut dengan antropogenik daripada hasil dari proses bumi. Dan yang kedua itu pembakaran sampah juga menghasilkan karbon dioksida, ditambah lagi dengan emisi gas yang dihasilkan oleh transport yang membawa sampah ke tempat pembuangan tersebut. Selanjutnya yaitu membawa tempat makanan sendiri ketika belanja. Di video ini terlihat bahwa kami ketika membeli makanan membawa tempat makanan sendiri. Hal ini dilakukan untuk upaya penggunaan plastik kemasan pada makanan. Nah, biasanya penjual makanan menggunakan styrofoam sebagai tempat pembungkus makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa styrofoam itu tidak baik untuk kesehatan dan juga lingkungan. Bahaya bagi kesehatan yaitu memiliki komponen benzena, salah satu penyebab kanker. Yang kedua, bersifat mikroplastik atau pecahan kecil plastik tak kasat mata yang dimakan oleh ikan kemudian dikonsumsi manusia. Selanjutnya, bahaya bagi lingkungan yaitu sulit terurai, bisa menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Dan yang kedua, masih menggunakan klorofluorokarbon atau CFC yang menyebabkan efek rumah kaca. Di video ini terlihat bahwa kami berbelanja menggunakan tas belanja sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan tas plastik ketika berbelanja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa plastik adalah penghasil sampah terbanyak. Membawa tas belanja sendiri pun merupakan salah satu perilaku peduli lingkungan.
Dengan kata lain, sampah plastik itu sulit untuk didaur ulang. Maka, dengan membawa tas belanja sendiri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Selanjutnya yaitu membeli makanan atau produk seperlunya. Di video ini terlihat kami membeli produk makanan seperlunya, tidak lebih dan tidak kurang. Tujuannya yaitu agar tidak menghasilkan sampah yang banyak. Jika kita membeli barang atau produk secara berlebihan, maka sampah yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Alangkah lebih baiknya kita membeli produk seperlunya agar bisa mengurangi sampah. Semakin berkurangnya sampah yang dihasilkan, maka semakin baik, bukan? Maka dari itu, jangan berlebihan dalam membeli sesuatu. Itu akan berdampak pada lingkungan kita. Saat barang kita rusak, terkadang kita membeli untuk membuangnya dan membeli barang baru. Terlebih lagi barang elektronik, yang memperbaikinya jauh lebih susah daripada membeli barang baru. Tapi tahukah kamu, sampah barang elektronik punya bahaya besar bagi lingkungan. Setiap sampah elektronik mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti merkuri, mangan, timbal, litium, dan kadmium. Sebagai material yang tak bisa diurai oleh alam, logam berat ini dapat mencemari dan merusak lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. Selain itu, limbah elektronik juga dapat memicu kanker. Perlu diingat bahwa sampah elektronik punya karakteristik yang berbeda dengan sampah lainnya. Jika terkena hawa panas, senyawa kimia dalam barang elektronik bisa menciptakan senyawa baru yang lebih berbahaya. Bahkan ada yang bersifat karsinogenik alias bisa memicu kanker. Sampah elektronik juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena merkuri bisa saja mengkontaminasi ikan-ikan di laut dan di perairan. Sampah organik adalah jenis sampah yang paling mudah terurai secara alami. Sampah organik mengandung zat kimia yang sifatnya stabil, sehingga sampah jenis ini akan mengendap dengan mudah ke dalam tanah. Ia akan membusuk dalam waktu cepat hingga terurai menjadi bahan yang lebih kecil lagi tetapi tak berbau. Itulah sebabnya pembuatan pupuk kompos banyak mengambil bahan dari sampah organik. Pemrosesan sampah jenis ini tidaklah sulit dan tidak membutuhkan suatu proses yang panjang. Cara terbaik untuk mengelola sampah organik adalah dengan yang pertama, sampah karton, dus, dan produk kertas lainnya digunakan kembali atau dijadikan bahan baku kertas. Sisa makanan dapat digunakan sebagai makanan hewan ataupun diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah organik dapat diubah juga menjadi biogas. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Limbah anorganik ini memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Beberapa limbah anorganik diantaranya adalah styrofoam, plastik, kaleng, bahan gelas, dan lain sebagainya. Jika dibiarkan menumpuk, limbah anorganik bisa memicu berbagai penyakit berbahaya seperti diare dan kolera. Selain itu, pencemaran lingkungan seperti pencemaran air dan pencemaran tanah juga bisa terjadi. Untuk bisa menghindari dampak negatif dari limbah anorganik, kita perlu melakukan langkah-langkah pemanfaatan yang tepat. Salah satu cara yang paling baik adalah dengan melakukan daur ulang sampah anorganik menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Sebelum itu, ada satu langkah penting yang perlu kita lakukan, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Dengan begitu, sampah yang masih bisa didaur ulang bisa lebih mudah diolah. Beberapa jenis sampah yang dapat dimanfaatkan ulang berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu yang pertama adalah sampah kertas, sampah kaleng, sampah botol, sampah plastik, sampah kain, dan lain sebagainya. Limbah anorganik adalah sumber pencemaran lingkungan yang perlu diperhatikan keberadaannya. Mengingat dampaknya terhadap kesehatan juga tidaklah enteng. Kita perlu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar rumah. Jangan sampai ada limbah yang menumpuk dan tak tertangani dengan baik. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global oleh sampah yaitu dengan menerapkan zero waste lifestyle. Di mana zero waste lifestyle ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, mulai membawa wadah makan untuk membeli makanan di warung, supaya nasinya dan lauknya tidak dibungkus dengan plastik atau styrofoam. Kemudian, mulai membiasakan membawa tumbler atau botol minuman untuk menggantikan botol minuman berkemasan sekali pakai. Tentu juga mulai dibiasakan memakai sedotan stainless atau bambu untuk menggantikan sedotan plastik sekali pakai. Bisa juga memulai membiasakan diri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai dengan menggunakan tas kain atau tote bag yang bisa digunakan berkali-kali. Memulai dengan langkah kecil seperti hal-hal tersebut bisa kita ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dan pada akhirnya akan berdampak besar untuk bumi ini. Hal besar dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten dilakukan. Gaya hidup zero waste tidak hanya berefek untuk lingkungan saja, tetapi juga bisa membuat kita untuk menghemat pengeluaran. Istilahnya adalah efisiensi anggaran belanja. Seumpama pas kita lagi di luar rumah tetapi tidak membawa tumbler, maka dengan adanya komitmen, kita tidak akan membeli air minum dalam kemasan, dan efek dominonya kita bisa menabung dari uang yang tidak jadi kita belikan air dalam kemasan yang harganya tidak seberapa. Tapi harus berpikir jauh ke depan, efek negatif botol air minum berkemasan untuk lingkungan.